Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 421. Jika Li Dong mendengar ini, dia mungkin akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Karena ketika Li Dong bertanya dengan siapa dia bersekongkol, Luo yang lama tidak menjawab. Jelas, ketika dia mengatakan ini, dia ingin Yan Feng mencari keadilan bagi mereka. Betulkah? Ketika Yan Feng mendengar ini, dia sangat marah. Brengsek, ini benar-benar tidak masuk akal. Di Laut Cina Timur, ada orang yang berani mengabaikanku, Yan Feng. Keluarga Yan di Zonghai juga salah satu yang terbaik di keluarga kaya. Bahkan Tuan Muda Fan yang paling kuat di Zonghai tidak akan mengabaikannya. Dan sekarang, seseorang berani menunggangi kepala Yan Feng untuk buang air besar dan kecil, dan dia bahkan tidak memandangnya. Siapa yang begitu berani? Yan Feng menekan amarahnya dan berteriak. Proyek ini terkait dengan hasil penilaiannya dalam keluarga. Untuk lulus penilaian dan mendapatkan posisi patriark, dia bisa melakukan apa saja. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan di bawah namanya ini telah mampu menguasai 20% pasar di China Shipping, dan dia telah melakukan beberapa hal yang tidak up to date. Sekarang seseorang berani menghancurkan rencananya, dia benar-benar tidak bisa menganggapnya enteng. Saya belum pernah melihat orang-orang itu, mereka semua berwajah segar, tapi saya ingat ada tanda yang mengatakan grup Lin. Lao Luo mengingat, ngomong-ngomong, itu adalah grup Lin. Petik 2. Grup Lin. Yan Feng sedikit mengernyit, dan kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut, mungkinkah itu kelompok Lin di Donghai, Provinsi Tianxing? Ya, itu mereka. Petik 2. Mendengar ini, wajah Yan Feng benar-benar suram. Dia sudah lama mendengar bahwa grup Lin akan datang ke China Shipping untuk membuka pasar setelah tahun ini. Dia tidak percaya pada awalnya. Karena grup Lin baru membuka pasar Shanghai tahun lalu, seharusnya tidak begitu bersemangat untuk datang ke Zonghai, tetapi sekarang tampaknya kecepatan grup Lin lebih cepat dari yang dia bayangkan. Yan Feng tidak asing dengan grup Lin. Untuk mengatakan bahwa industri kecantikan memiliki perusahaan tercepat dan paling terkenal dalam 2 tahun terakhir, tidak diragukan lagi Lin Group. Tak disangka, konflik dengannya justru menjadi nomor 1 saat melintasi River Raptors. Hah, bagaimana dengan grup Lin? Yan Feng dengan cepat mencibir, awalnya, saya tidak ingin berkonflik dengan Anda, tetapi sekarang Anda datang ke Zonghai untuk merebut pangsa pasar saya, itu adalah musuh Yan Feng. Petik 2. Presiden Yan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Lao Luo bertanya. Pergi, cari tahu di mana mereka sekarang, aku akan bertemu dengan manajer umum grup Lin yang cantik untuk sementara waktu. Petik 2. Yan Feng mencibir. Ya. Li Dong membawa Lin Yurou dan yang lainnya ke sumber air panas terbesar di Zonghai. Skala dan peralatan mata air panas ini jauh melampaui pemandian air panas Osan di Laut Cina Timur, dan juga lebih terkenal di Cina. Oleh karena itu, ada lebih banyak tamu di sini. Meskipun cuaca masih sangat dingin tidak lama setelah akhir tahun baru, banyak orang datang ke sini untuk berendam di sumber air panas. Untungnya, Lin Yurou telah memesan kamar pribadi terlebih dahulu di internet, jadi tidak perlu pergi ke tempat umum untuk berkumpul dengan orang lain. Li Dong ingin pergi ke pemandian air panas bersama Lin Yurou, bagaimanapun juga, dunia 2 orang. Tapi Lin Yurou didorong keluar olehnya karena dia ingin bergaul dengan teman-teman wanita seperti Shen Yun dan Sister King. Dengan enggan, Li Dong harus bergabung dengan Jiao Jun dan Direktur Jin. Setelah berendam di pemandian air panas, Li Dong menyapa semua orang lagi dan pergi ke hotel untuk menyiapkan makan malam. Ketika mereka tiba di hotel yang dipesan, Li Dong berjalan ke restoran di lantai 2, dan seorang pelayan segera maju. Berapa banyak Pak? Sekitar selusin. Petik 2. Baiklah, tolong ikuti aku.
Petik 2. Pelayan itu tersenyum dan membawa Li Dong dan yang lainnya ke sebuah kotak besar. Ada 2 meja di kotak besar ini, cukup untuk semua orang. Di antara orang-orang yang dibawa Li Dong, ada bintang besar Shen Yun dan Jiao Jun. Li Dong tidak berani membiarkan mereka tinggal di lobi untuk makan malam. Jika mereka dikenali oleh penggemar, dia mungkin menimbulkan sensasi. Setelah duduk, pelayan menyerahkan menu, dan Li Dong mulai memesan. Setelah browsing sebentar, Li Dong langsung memesan 12 piring dan 1 sup. Semuanya, tolong tunggu sebentar, makanannya akan segera datang. Petik 2. Pelayan itu tersenyum dan pergi. Segera, anggur dan makanan datang. Segera setelah pintu kotak ditutup, Lin Yurou berkata kepada Shen Yun, "Saudari Shen, Tuan Jiao, tidak ada orang luar sekarang. Anda dapat melepas kacamata hitam dan topi Anda." Petik 2. Dia sedikit menyedihkan, Shen Yun dan Jiao Jun. Meskipun mereka terkenal dan bintang besar, mereka tidak berani menunjukkan warna aslinya ketika mereka berjalan keluar. Kemanapun Anda pergi, Anda harus membungkus diri Anda dengan erat. Tentu saja, mereka telah kehilangan ini, tetapi apa yang mereka dapatkan adalah hal-hal yang tidak dapat diperoleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Seperti kekayaan, seperti ketenaran. Shen Yun dan Jiao Jun saling memandang dan melepas kacamata hitamnya, tampak tak berdaya. "Ayo, datang dan makan, semua orang telah bekerja keras." Petik 2. Li Dong mengaduk suasana dan membiarkan semua orang makan dan minum sebanyak yang mereka mau. Segera, anggur melewati 3 putaran. Efek iklan kali ini pasti sangat bagus. Petik 2. Setelah minum anggur, Direktur Jin menjadi lebih aktif. Temperamen Nona Shen dan Tuan Jiao sangat cocok. Saya merasa bahwa efek iklan periode kedua ini mungkin lebih baik daripada yang pertama. Ini akan menjadi panas di masa depan. Petik 2. Betulkah? Lin Yurou berkata dengan terkejut, "Kamu tidak berbohong padaku." "Presiden Lin, jangan khawatir, saya profesional dalam hal ini," kata Direktur Jin sambil tersenyum. Lin Yurou bahkan lebih bahagia. Jika dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Zonghai, maka langkah Lin Group untuk pergi ke utara di masa depan akan menjadi awal yang baik. "Jangan khawatir, Tuan Lin, setelah efek periode iklan ini, produk perusahaan Anda pasti dapat menempati pangsa pasar yang besar di China Shipping." Petik 2. Direktur Jin mengangkat gelas anggur, "Tuan Lin, saya ucapkan selamat sebelumnya." Petik 2. Wajah Lin Yurou dipenuhi dengan senyum bahagia. Dia hendak mengangkat gelasnya, tetapi pada saat ini, ledakan. Ada suara keras, tetapi pintu kotak itu tiba-tiba ditendang terbuka. Tubuh halus Lin Yurou bergetar sedikit dan terkejut. Shen Yun dan Jiao Jun dengan cepat mengambil kacamata hitam dan topi mereka, siap untuk memakainya. Dan Li Dong sedikit mengernyit. Mereka sedang makan di sini, tapi seseorang berani datang dan menendang pintu. "Apakah Anda Lin Yurou, manajer umum grup Lin?" Yang masuk adalah seorang pemuda. Itu adalah Yan Feng. Di belakangnya, diikuti oleh beberapa pengawal hitam. Luo tua tidak ada di sana, dia membawa orang-orang yang terluka oleh Li Dong ke rumah sakit. Setelah Yan Feng masuk, dia menatap Lin Yurou beberapa kali, dan kemudian matanya tertuju pada wajah Shen Yun dan Jiao Jun, merasa sangat tidak nyaman. Karena dia mengenali kedua orang ini, bukankah mereka protagonis dari iklan bedak kecantikan grup Lin? Lin Yurou menatap tamu tak diundang yang menerobos masuk, entah kenapa. Dia bahkan tidak mengenal Yan Feng di depannya. Selain itu, Yan Feng masuk dengan cara yang tidak sopan, yang sama sekali tidak sopan padanya. "Siapa kamu?" Lin Yurou berkata dengan marah, "Kamu terlalu tidak memenuhi syarat untuk menerobos masuk seperti ini, kan?" Yan Feng tidak setuju, dan berkata dengan ringan, "Tuan Lin serius, dan berbicara tentang itu, saya masih berjalan dengan Anda. Saya dianggap pendahulu lama Anda.
Saya baru saja datang untuk menyapa ketika saya melihat seseorang yang sama. Berdagang. Petik 2. Bab 422. Orang-orang di industri yang sama. Dengan kalimat ini saja, tidak ada keraguan bahwa orang ini pasti berasal dari industri kecantikan luar negeri China. Seperti kata pepatah, teman sebaya adalah musuh. Jika grup Lin ingin memasuki China Shipping, itu pasti akan menyinggung banyak bisnis keluarga lokal. Pria di depannya harus menjadi salah satu dari mereka. Hanya saja Lin Yuro tidak menyangka bahwa pihak lain begitu kasar dan langsung menyela. Apakah ini menghinanya? Aku tidak mengenalmu, tolong keluar. Lin Yuro menunjukkan pintu dan berkata dengan dingin. Mengapa Presiden Lin marah? Yan Feng mengabaikannya. Dia ternyata bersikap biasa saja seperti memasuki rumahnya sendiri. Berjalan mendekat, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan ringan, aku tahu apa yang kamu lakukan di sini di Zonghai, tapi jangan lupa, ini bukan Donghai. Apa yang ingin kamu katakan pada akhirnya? Lin Yuro tidak sabar dan otentik. Bukan apa-apa, aku hanya ingin datang dan menyapamu, Presiden Lin. Petik 2. Yan Feng mengangkat bahu, saya mendengar bahwa grup Lin Anda sedang mempersiapkan iklan tahap kedua, dan tampaknya Anda masih merilis berita bahwa Anda akan mengadakan konferensi peluncuran produk di China Shipping minggu depan, kan? Terus, itu kebetulan yang buruk. Saya juga memiliki produk kecantikan di tangan saya, dan saya berencana untuk mengadakan konferensi pers minggu depan. Apakah Anda mengatakan itu kebetulan? Yan Feng tersenyum ringan, tidak baik untuk menabrak saat itu. Petik 2. Wajah Lin Yuro agak jelek. Pihak lain berkata demikian, apakah Anda ingin melakukan beberapa gerakan kecil? Kami juga merekam video iklan. Tentu saja, model yang saya undang di sini tidak ada bandingannya dengan Nona Sen, tetapi efeknya pasti bagus. Petik 2. Yan Feng mengabaikan ekspresi jelek Lin Yuro dan dengan provokatif berkata, kalau tidak, bagaimana kalau kita bertaruh? Pada saat itu, kita akan merilis 2 produk bersama-sama. Saya yakin produk Lin Group Anda benar-benar tidak dapat dipertahankan di China Shipping. Petik 2. Juga, dapatkah dukungan Nona Sen dan Tuan Jiao merugikan grup Lin? Jika Anda kekurangan uang, saya tidak keberatan memberikan bantuan. Petik 2. Pernyataannya benar-benar diprovokasi dan diancam. Ledakan. Lin Yuro tidak tahan, dan menepuk meja, kamu sudah cukup. Orang ini benar-benar tidak sopan. Mungkinkah keluarganya tidak pernah mengajarinya cara menghormati orang? Cukup. Tidak, tentu saja tidak cukup. Petik 2. Yan Feng tertawa, dan berkata langsung, Tuan Lin, saya tahu bahwa grup Lin Anda ingin datang ke China Shipping untuk berbagi pangsa pasar, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa selama Yan Feng ada dalam 1 hari, grup Lin Anda adalah tidak mungkin. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Petik 2. Dia penuh dengan penghinaan. Grup Lin belaka mungkin adalah raja dan hegemoni di Provinsi Tianxing. Tetapi sekarang setelah Anda datang ke Zonghai dan datang ke gunung menggantikannya, nagalah yang harus memegangnya untuknya, dan harimau harus berbaring untuknya. Dia memiliki 10.000 cara untuk berurusan dengan grup Lin. Sepertinya kamu mengenal grup Lin dengan baik, pernahkah kamu mendengar namaku? Li Dong berdiri dan berkata dengan ringan. Melihat Li Dong berdiri, tatapan Yan Feng tiba-tiba jatuh padanya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Li Dong. Saya sedang berbicara dengan Presiden Lin, siapa Anda? Apakah Anda ingin campur tangan? Seperti yang dia katakan, dia juga menunjuk Li Dong dengan jari-jarinya, dengan ekspresi jijik. Retakan. Tiba-tiba, Li Dong menembak. Tubuhnya menjerit, dia meraih jari Yan Feng dengan tiba-tiba, dan menggunakan kekuatan. Klik. Dengan suara renyah, jari Yan Feng langsung patah. Yan Feng tidak menyangka bahwa pihak lain akan langsung mematahkan salah satu jarinya. 10 jari terhubung ke jantung.
Rasa sakit yang menusuk menyebabkan wajah Yan Feng terdistorsi. Dia menjerit seperti babi, dan suaranya menembus kotak dan keluar. Ketika Yan Feng membawa pengawal berpakaian hitam, ekspresinya berubah drastis. Tanpa perintah Yan Feng, dia langsung menyerang Li Dong. Tetapi, bang bang bang, Li Dong berdiri tak bergerak. Semua orang tidak melihat bagaimana dia bergerak, dan pengawal berpakaian hitam jatuh ke tanah kesakitan satu demi satu memegangi perut mereka, secara langsung kehilangan efektivitas tempur mereka. Dengan kekuatan Li Dong, satu jari sudah cukup untuk memecahkan berbagai macam rambut ini. Tahukah Anda bahwa yang paling saya benci adalah orang-orang mengarahkan jari mereka ke saya? Petik 2. Wajah Li Dong tenang dan jujur. Dengan mengatakan itu, dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Wow, tubuh Yan Feng membungkuk secara homeopati, dan wajahnya memucat karena kesakitan. Ini sangat menyakitkan bagiku, biarkan aku pergi. Petik 2. Yah, apakah aku punya kesempatan untuk ikut campur sekarang? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Dia menggunakan kekuatan lagi, jadi Yan Feng hanya bisa semakin rendah, dan akhirnya berlutut langsung di tanah. Dia harus berlutut di tanah. Karena jika dia tidak melakukan ini, jari-jarinya akan dipatahkan oleh Li Dong secara tiba-tiba. Siapa namamu? Li Dong bertanya. Namaku Yan Feng, dan Yan Chuang adalah ayahku. Yan Feng menahan rasa sakit dengan mencibir. Keluarga Yan di Zonghai adalah keluarga besar dengan wajah. Dia berpikir bahwa jika dia menyatakan keluarganya sendiri, orang ini pasti akan menjadi tikus. Oh, keluarga Yan, kan? Li Dong mengangguk, aku ingat keluargamu, dan sekarang aku punya nasihat untukmu. Petik 2. Yan Feng tidak berbicara, tetapi menatap Li Dong dengan getir. Grup Lin di sini untuk membuka pasar. Selama Anda keluarga lokal dapat mengalahkan grup Lin dengan jujur, maka kami akan menyerah dan sepenuhnya mundur dari pasar Zonghai, tapi... Li Dong berhenti setelah berbicara, jika Anda melakukan beberapa trik berbahaya di belakang Anda, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Ketika dia berada di Shanghai, Han Li itu juga diam-diam terlibat dalam trik. Hasil akhir, kakinya patah oleh ayahnya sendiri. Untuk beberapa alasan, Yan Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin dari telapak kakinya ketika Li Dong menatapnya seperti ini. Tatapan Li Dong sangat mengerikan. Seolah-olah harimau melihat mangsanya, matanya seperti pisau, seolah-olah bisa melihat melalui hati Yan Feng sekaligus, membuatnya ketakutan. Kamu hanya orang luar, mengapa kamu mengatakan ini? Yan Feng mengertakkan gigi dan berkata, kamu biarkan aku pergi. Jika tidak, kamu pasti harus membayar harga yang mahal. Petik 2. Menghadapi ancaman seperti itu, Li Dong tersenyum tipis, dia tidak berbicara, dan hanya menamparkan backhand. Terkunci. Tamparan itu jatuh di wajah Yan Feng. Pada saat yang sama Li Dong melepaskan jarinya. Akibatnya, Yan Feng dipukuli dan terbang keluar, dan jatuh dari pintu kotak. Itu jatuh ke dalam kotoran. Tiba-tiba, para tamu di lobi di luar melihat ke sisi ini dan menunjuk. Saya tidak suka ditunjuk orang, dan saya tidak suka diancam. Petik 2. Suara Li Dong mencapai telinga Yan Feng, pergi, jangan ganggu minat saya untuk makan. Ngomong-ngomong, jika Anda ingin membalas dendam, ingatlah untuk membawa lebih banyak tuan. Saya menyambut Anda untuk membalas dendam kepada saya. Petik 2. Bab 423. Ini terlalu mendominasi. Jin menuntun mereka untuk duduk tegak, dan bahkan napas mereka menjadi pendek. Ini memang Tuan Li. Ini adalah Tuan Li yang sebenarnya. Ini adalah Tuan Li yang begitu sombong sehingga bahkan keluarga Qian Utara harus menundukkan kepalanya yang arogan. Orang-orang seperti saya, bahkan mendorong cangkir dengan pria seperti itu. Pengawal yang dibawa oleh Yan Feng melihat bos mereka dipukuli seperti ini, dan mereka menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah untuk membantu Yan Feng. Setelah Yan Feng dibantu, dia ingin mengatakan sesuatu yang kejam.
Tetapi berpikir bahwa pihak lain akan bergerak jika dia tidak setuju dengannya adalah orang gila, dan dia tidak ingin memprovokasi orang gila. Jadi, dia tidak berani mengatakan lebih banyak, dan pergi dengan malu. Setelah bergegas keluar dari hotel, Yan Feng memegang jarinya dan berkata dengan tajam, Lin Group, Lin Yuro, aku ingin kamu membayar. Petik 2. Belum pernah ada yang berani mengalahkannya. Hari ini dia kehilangan muka, dan jika masalah ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tempat ini harus ditemukan kembali. Grup Lin harus keluar dari China Shipping. Di dalam kotak, wajah Li Dong tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Dia juga memberi Lin Yuro makanan. Ayo, cicipi ini, rasanya sangat enak. Petik 2. Suamiku, siapa orang itu barusan? Kenapa kamu tiba-tiba datang kepada kami? Lin Yuro sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka semua baru di Zonghai, dan mereka bisa disebut asing dalam hidup. Dia bilang barusan. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, kami di sini untuk membuka pasar Zonghai dan memindahkan kue mereka. Tentu saja, seseorang akan mengincar kami. Petik 2. Tapi jangan khawatir, itu hanya seekor anjing. Dia menggonggong padamu. Apakah kamu akan memarahinya? Wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia bahkan tidak repot-repot mengingat nama semut jenis ini. Secara alami tidak mungkin untuk membawanya ke hati. Tidak apa-apa jika pihak lain tidak melakukan sesuatu. Jika mereka melakukan sesuatu, Li Dong akan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Li Dong paling bersedia melakukan hal-hal seperti membunuh ayam dan monyet. Tetapi, Lin Yuro masih sedikit khawatir. Oke, jangan pikirkan itu, tidak ada yang perlu takut jika aku di sana, aku akan menentangnya ketika langit runtuh. Li Dong tersenyum. Dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar. Seolah-olah langit benar-benar runtuh, Anda tidak perlu takut. Shen Yun memandang Lin Yuro dengan iri. Dengan suami seperti itu, apalagi yang bisa saya harapkan dalam hidup? Kenapa kamu menatapku? Lanjutkan, tidak enak kalau sudah dingin. Petik 2. Melihat semua orang menatapnya, Li Dong tampak tak berdaya. Itu benar, ayo, semuanya pergi. Petik 2. Direktur Jin tersenyum dan mengangkat sumpitnya. Segera, suasana kembali seperti semula, selama Li Dong ada di sana, masalah tidak masalah. Setelah makan, Li Dong meminta semua orang untuk mengambil kartu kamar kembali untuk beristirahat. Segera setelah saya kembali ke kamar, ada ketukan di pintu. Siapa? Li Dong ambruk di tempat tidur dan berbalik ketika dia mendengar ketukan di pintu dan berlari untuk membuka pintu. Lin Yuro mengeluarkan beberapa pakaian ganti dari koper dan memilah beberapa barang. Setelah membuka pintu, Shen Yun berdiri di luar pintu hidup-hidup. Tuan Li. Petik 2. Ini kamu, masuk. Petik 2. Sister Shen, sudah larut malam, tidakkah kamu pergi untuk beristirahat? Lin Yuro bertanya dengan heran ketika dia melihat bahwa itu adalah Shen Yun. Hari ini, Shen Yun sudah lama berada di pesawat dan sibuk syuting. Dia pasti sangat lelah. Kenapa dia ada di sini sekarang? Saya di sini untuk mencari Tuan Li. Petik 2. Shen Yun memandang Li Dong dan berkata dengan lembut, orang itu adalah Yan Feng. Saya telah mendengar tentang dia. Dia adalah pewaris pertama dari keluarga Yan. Patriark berikutnya dari keluarga Yan tidak mudah untuk diprovokasi. Petik 2. Kamu mematahkan jarinya hari ini, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Petik 2. Li Dong berkedip, tapi dia tidak menyangka Shen Yun akan datang untuk memberitahunya tentang hal ini. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bahkan jika keluarga Yan-nya lebih kuat, apakah itu lebih baik daripada keluarga Mo di utara? Bahkan keluarga Mo hancur, dan keluarga Zhong Haiyan hanya sialan. Mata Shen Yun melebar tiba-tiba. Mo Jia di utara. Tentu saja dia juga pernah mendengar tentang keluarga ini. Faktanya, dengan statusnya,
dia belum pernah berhubungan dengan keluarga kaya tingkat itu, dia paling banyak berhubungan dengan keluarga Qian di utara. Mendengarkan Li Dong sekarang mengatakan itu, dia bahkan tidak memperhatikan keluarga Mo utara. Keluarga Mo telah dipindahkan dari utara, aku yang melakukannya. Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Ketika kata-kata ini jatuh, hati Shen Yun segera meledak di lautan badai. Keluarga Mo utara dipindahkan dari utara. Dan Li Dong melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan khawatir, aku bilang tidak akan baik-baik saja. Jika mereka berani main-main, aku tidak keberatan membiarkan keluarga Yan ini dipindahkan dari Zonghai. Petik 2. Li Dong tersenyum ringan, pergi dan istirahatlah, kamu juga sangat lelah hari ini. Petik 2. Shen Yun mengangguk kosong, lalu pergi. Tapi hatinya masih terkejut sampai tak tertandingi. Dia tahu bahwa Li Dong sangat kuat, dan bahkan keluarga Qian ingin membeli wajahnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Li ini benar-benar dapat menyingkirkan keluarga Mo dari utara. Kemampuan seperti itu telah melampaui imajinasinya. Tapi dengan cara ini, dia juga benar-benar lega. Dengan nomor 1 seperti itu, keselamatannya, keselamatan Lin Yurou, dan keselamatan semua orang tidak akan menjadi masalah. Aku bisa tidur nyenyak malam ini. Apa yang Sister Shen bicarakan? Lin Yurou merapikan pakaiannya dan bertanya, dia sepertinya khawatir barusan. Petik 2. Tidak apa-apa, kamu pergi mandi, mari kita istirahat lebih awal. Petik 2. Petik 2. Setelah Lin Yurou selesai berbicara, dia mengambil pakaiannya untuk mandi. Setelah mandi, Lin Yurou naik ke tempat tidur, sementara Li Dong mengambil pakaian dan pergi mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Lin Yurou mengulurkan tangan dari tempat tidur, disertai dengan suara bingung, suami, hangatkan tempat tidur. Petik 2. Li Dong tersenyum dan masuk. Dia ingin bersikap lembut dengan istrinya, dan yang terbaik adalah melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi suara napas Lin Yurou datang dari bawah selimut. Itu sudah tertidur. Li Dong tampak tak berdaya. Gerakannya segera menjadi lembut, takut Lin Yurou akan terbangun, jadi dia berbaring dengan hati-hati, dan kemudian dia tidak berani bergerak. Pada waktu bersamaan, Yan Feng, yang baru saja menangani cedera itu, tampak sulit untuk melihat yang ekstrim. Ada orang lain yang duduk di seberangnya. Orang ini adalah Lao Luo, dan mereka berdua memiliki jari yang patah dan patah kaki, yang sudah ditakdirkan. Presiden Yan, anak itu agak terampil, dan dia sangat kejam. Petik 2. Lao Luo berkata dengan kejam, apakah kamu ingin menemukan seseorang untuk membunuhnya? Yan Feng hendak berbicara ketika pintu berdering. Masuk. Petik 2. Bunyi suara klik. Pintu terbuka dan Cui Ze masuk perlahan. Bagaimana, Tuan Yan, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang berani memukulmu? Begitu Cui Ze masuk, dia bertanya dengan cemas. Melihat bahwa itu adalah Cui Ze, Yan Feng tiba-tiba tersenyum, jika Lao Cui tidak peduli, aku baik-baik saja. Petik 2. Siapa yang memukulmu? Cui Ze bertanya dengan sengaja dan serius. Orang-orang dari grup Lin. Petik 2. Yan Feng berkata dengan dingin, mereka datang untuk pertama kalinya dan merampok saya dari tempat pemotretan dan peralatan fotografi saya. Saya pergi ke mereka untuk meminta penjelasan, dan saya dipukuli. Petik 2. Mendengar ini, Cui Ze tampak marah, terlalu banyak, apakah mereka pikir ini adalah Laut Cina Timur? Ini terlalu menggertak, tidak. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Petik 2. Presiden Yan, apa yang akan kamu lakukan? Aku pasti akan menemukan tempat ini kembali. Petik 2. Yan Fenghan berkata, tapi, untuk beberapa hal, hanya mengandalkan tinju tidak ada gunanya. Petik 2. Mendengarkan Tuan Yan, pasti ada cara untuk menghadapi mereka. Petik 2. Untuk membunuh, yang terbaik adalah membunuh hati. Petik 2.
Kedua mata Yan Feng dan Lao Luo menyala pada saat yang sama. Bagaimana mengatakan, bukankah grup Lin ingin memasuki Zonghai untuk merebut pangsa pasar? Untuk ini, mereka telah menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya material. Petik 2. Yan Feng mencibir, kamu bilang, jika mereka gagal pada akhirnya, mereka hanya bisa keluar dari Zonghai karena malu. Suasana hati seperti apa mereka saat itu? Itu pasti akan marah dan putus asa. Petik 2. Cui Ze tersenyum. Ya. Petik 2. Yan Feng tertawa, aku hanya ingin membuat mereka marah, membuat mereka putus asa, dan membuat mereka menderita kerugian besar. Petik 2. Menyinggung saya, Yan Feng, dan masih ingin membuka pasar di Zonghai. Mereka memikirkan kentut. Petik 2. Zonghai bukan Shanghai. Tong-tong beras di Shanghai itu tidak bisa melawan grup Lin. Itu adalah bahan limbah mereka, tapi ini Zonghai. Tanpa persetujuan dari keluarga lokal kami, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Segera, Yan Feng punya rencana. Dia memberi isyarat, dan Lao Luo melompat dengan satu kaki dan menggerakkan telinganya ke atas. Apakah kamu mengerti? Kedua belah pihak, mari kita mulai bersama untuk membuat peluncuran produk mereka kali ini bercanda. Petik 2. Ya, saya mengerti. Petik 2. Lao Luo tampak bersemangat, wajahnya berkedip-kedip dengan ganas. Presiden Yan dapat yakin, saya akan menemukan seseorang untuk mengganggu kaki anak itu ketika itu terjadi, dan biarkan dia berlutut di depan Tuan Yan dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Petik 2. Setelah berbicara, dia pergi dengan tongkat. Haha, Tuan Yan yang membuat tembakan. Diperkirakan grup Lin akan kesulitan mendapatkan pijakan di Zonghai. Lalu aku akan menunggu pertunjukan yang bagus. Petik 2. Cui Ze tersenyum. Adegan hebat ini tidak akan pernah mengecewakan semua orang. Petik 2. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Mereka yang ada di grup Lin bukanlah orang baik, jadi jangan menempatkan dirimu di dalamnya. Cui Ze mengingatkan dengan ramah. Potong. Sekelompok orang luar, takut menjadi berbulu. Petik 2. Yan Feng tampak menghina. Karena Tuan Yan sangat percaya diri, pertama-tama saya berharap Tuan Yan sukses. Petik 2. Kemudian, Cui Ze menasihati beberapa kata lagi, dan kemudian pergi. Ketika Cui Ze pergi, Yan Feng segera menelepon, dan segera seseorang memasuki kantor. Presiden Yan. Petik 2. Konferensi pers kami adalah hari yang sama, waktu yang sama, dan lokasi yang sama dengan konferensi pers grup Lin, kata Yan Feng dingin. Mereka yang datang tercengang ketika mereka mendengar ini. Sebelum dia bisa berbicara, Yan Feng melanjutkan, kirim surat undangan ke semua media dan biarkan mereka semua datang ke tempat kejadian untuk menonton iklan dari dua produk baru dari dekat. Petik 2. Wajahnya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Padahal, jika persaingan terbuka seperti itu tidak cukup percaya diri, kemungkinan besar akan memalukan. Jika efek iklan tidak sebaik pihak lain, maka itu akan tertinggal, yang akan menyebabkan serangkaian tata letak berikutnya berdampak, selangkah di belakang, selangkah demi selangkah. Ini adalah tabu dalam istilah bisnis. Tuan Yan. Pria di bawah tangannya ingin membujuknya, tetapi melihat Yan Feng begitu percaya diri, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ya, aku akan segera membuat pengaturan. Petik 2. Dia tidak perlu menyingkirkan nasib buruk, bagaimanapun, dia hanya harus melakukannya sesuai dengan pengaturan Tuan Yan. Bab 424. Adapun apakah akan ada konsekuensi buruk, terserah Anda sendiri. Ketika bawahannya keluar, Yan Feng tampak sombong. Dia sepertinya bisa melihat hari ketika grup Lin membuat kekacauan besar di konferensi pers. Selama rencananya terpenuhi, reputasi grup Lin akan dipukul tidak seperti sebelumnya. Pada saat itu, apalagi pijakan di Zonghai, itu akan menjadi pertanyaan apakah ia dapat bertahan di masa depan. Sekarang persyaratan Yan Feng lebih dari sekadar penilaian keluarga.
Sekarang dia tidak hanya menginginkan 30% dari pangsa pasar, dia juga harus membayar harga yang sangat mahal untuk grup Lin. Dia ingin membiarkan Lin Yuro itu hancur dan membiarkan orang yang berani memukulinya berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Keesokan harinya, Lin Yuro telah melupakan ketidaknyamanan yang terjadi di hotel kemarin. Karena dia terlalu sibuk, bedak kecantikan akan membuka kembali pasar di Zhonghai, dan dia harus melakukan tidak kurang dari karyawan di bawahnya. Misalnya, di sini adalah sewa cabang dan berbagai hiburan. Dia perlu menandatangani semua jenis dokumen dan menonton pasca produksi iklan. Ya, iklan yang diambil kemarin sekarang sedang berjalan lancar. Meskipun semuanya sangat sibuk, semuanya dianggap lancar. Yang bertanggung jawab atas tahap akhir iklan ini adalah karyawan lama grup Lin. Nama karyawannya adalah Huang Xing, yang berusia 35 tahun dan kali ini adalah pemimpin tim pasca produksi. Tidak lama setelah Lin Yuro pergi, Huang Xing memahami persyaratan ekstrim Lin Yuro, dan kemudian meminta seseorang untuk membeli minuman fungsional, dan kemudian mendorong beberapa kata dengan anggota tim di bawah tangannya, yang membuat emosi semua orang meningkat. Mereka semua ingin melakukan sesuatu dengan baik dan memenuhi kepercayaan Li Dong dan Lin Yuro. Itu benar, yang terpenting adalah menjaga gaya gambar tetap konsisten dengan edisi sebelumnya, dan bersatu dan terkoordinasi. Ini yang terpenting. Saat mendiskusikan masalah ini dengan orang di bawah tangannya, telepon Huang Xing berdering. Coba lihat, ini nomor yang aneh. Huang Xing mengerutkan kening. Dia tidak ingin repot, tetapi bel terus berdering. Dengan enggan, dia melambaikan tangannya untuk membuat semua orang sibuk, dan dia berjalan ke puncak tangga dan menghubungkan telepon. Halo, siapa ini? Tuan Huang Xing Huang, kan? Di sisi lain telepon, ada suara penuh tawa. Saya Yanxi Beauty Makeup Co. Ltd. Saya memiliki bisnis di sini dan saya ingin berbicara dengan Anda, Tuan Huang. Petik 2. Yanxi Beauty Makeup Co. Ltd. Tanda tanya. Mendengar nama ini, Huang Xing langsung teringat dengan pria bernama Yan yang ditemuinya kemarin. Maaf, saya tidak punya waktu. Tanpa sadar, dia hanya ingin menutup telepon. Karena hal pertama yang dia pikirkan adalah bahwa keluarga Yan ingin membelinya. Pihak lain tampaknya berharap dia akan melakukan ini, dan dengan cepat berkata, Tuan Huang, jangan buru-buru menutup telepon. Anda sebaiknya mendengarkan bisnis ini. Jika menurut Anda itu tidak hemat biaya, itu tidak terlalu terlambat untuk menutup telepon. Petik 2. Ketika Huang Xing mendengarnya, inilah alasannya. Apa yang ingin kamu katakan pada akhirnya? Bisnis 20 juta. Petik 2. 20 juta. Mendengar jumlah ini, Rao Huang Xing hanya bisa bernapas pendek. Mendengar napas Huang Xing, orang-orang di seberang telepon tertawa. Sangat bangga. Bisnis ini, saya berjanji Anda akan mendapat untung tanpa kehilangannya. Petik 2. Suara di sisi lain penuh dengan godaan. Huang Xing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kamu sudah memberitahuku? Aku punya urusan 20 juta dolar denganmu. Petik 2. Orang di seberang tersenyum dan berkata, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selama Anda membantu saya akan segera menawarkan Anda cek senilai 20 juta yuan. Petik 2. Nada bicara orang ini menjadi semakin santai. Rasa percaya diri semakin kuat. Karena dia sudah mendengarnya. Huang Xing sudah mulai goyah. Lagi pula, itu 20 juta. Berapa tahun yang dibutuhkan orang biasa untuk membantu orang lain mendapatkan 20 juta? Belum lagi 20 juta, bahkan jika itu 2 juta, beberapa orang miskin dan tidak dapat memperolehnya sepanjang hidup mereka. 20 juta sudah cukup bagi keluarga biasa untuk menghabiskan seumur hidup. Uang dalam jumlah besar, apalagi pekerja kerah putih kecil, akan tergoda bahkan oleh beberapa eksekutif perusahaan dengan gaji tahunan beberapa juta. Terlebih lagi,
Anda dapat menghasilkan uang ini hanya dengan melakukan hal kecil. Siapa yang tidak menyukainya? Apa yang kamu ingin aku pergi? Huang Xing bertanya. Mudah. Pihak lain dengan cepat menyelesaikan apa yang dia butuhkan untuk dilakukan oleh Huang Xing. Itu saja. Huang Xing sedikit mengernyit. Bagaimana? Kamu setuju? Dan 20 juta akan langsung mendapatkannya. Petik 2. Huang Xing tanpa sadar ingin menolak. Tetapi setelah berpikir lagi, dia tidak menolak, tetapi setuju. Oke, saya berjanji. Petik 2. Oke, menyegarkan. Orang yang berlawanan tersenyum dan berkata, setelah beberapa saat, cek akan dikirimkan kepada Anda. Pada saat yang sama, saya juga berharap Tuan Huang dapat memikirkannya dan datang untuk bekerja di pihak saya. Petik 2. Saya berjanji, penghasilan Anda pasti lebih dari itu di grup Lin. Petik 2. Menutup telepon. Huang Xing menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit memerah. 20 juta. Pihak lain benar-benar murah hati. Biarkan dia melakukan hal kecil, hal seperti itu, baginya, benar-benar tugas yang sederhana. Anda bisa mendapatkan 20 juta dengan jari Anda. Sangat sulit untuk menolak. Meski begitu, pihak lain bahkan menemukan jalan kembali. Ketika saatnya tiba, grup Lin tidak perlu tinggal dan langsung pergi ke sisi lain untuk bekerja. Alih-alih kembali bekerja dengan rekan-rekannya, dia merokok di tangga. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ponselnya berdering, dan seseorang memintanya turun untuk menjemput kurir. Setelah mendapatkan kurir, tangan Huang Xing sedikit gemetar. Dia membuka kotak kurir dan melihat. Seperti yang diharapkan, ada cek anonim 20 juta tergeletak di dalamnya. Tulisan tangan pihak lain benar-benar terlalu besar. Bahkan sebelum mereka mulai bekerja, mereka membayar uang secara langsung. Apakah tidak takut dia akan melarikan diri dengan uang? Huang Xing menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya, memulihkan ketenangannya, mengumpulkan cek, dan kembali ke studio. Pada waktu bersamaan, di sisi lain, Yan Feng, yang meletakkan telepon, telah menentukan bahwa rencananya berhasil. Tidak ada yang bisa menolak 20 juta. Ini adalah jumlah uang yang tidak dapat diperoleh banyak orang dalam beberapa kehidupan. Apalagi jika Anda hanya perlu melakukan sedikit hal untuk menghasilkan uang, tidak ada risiko dan tidak ada tekanan. Selain itu, dia juga meninggalkan jalan bagi lawan, menunjukkan bahwa grup Yan telah membuka pintu bagi lawan. Oleh karena itu, pihak lain tidak memiliki alasan untuk menolak sama sekali. Haha, Lin Yurou, tunggu saja, kamu akan dapat melihat dalam beberapa hari bagaimana grup Linmu membodohi dirimu sendiri di depan media. Petik 2. Yan Feng tertawa penuh kemenangan. Dia sepertinya telah melihat bagaimana Lin Yurou dan grup Lin kehilangan muka di depan orang-orang di dunia pada hari konferensi pers. Produk-produk grup Lin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terdaftar di China Shipping, dan mereka akan diboikot oleh seluruh orang. Pada saat itu, Anda harus meninggalkan Zonghai dengan putus asa. Yan Feng tidak sabar untuk berharap bahwa hari itu akan datang lebih cepat. Hari berikutnya, setelah Li Dong bangun dengan Lin Yurou dan meminta pelayan untuk mengantarkan sarapan ke lantai 2, mereka tidak keluar. Setelah sarapan, Li Dong lumpuh di sofa untuk bermain game mobile, sementara Lin Yurou sedang bekerja di kamar hotel. Setelah Shen Yun dan Jiao Jun selesai syuting iklan, mereka sudah meninggalkan Zonghai. Mereka semua adalah bintang besar, jadi tentu saja ada banyak pengumuman yang harus ditangani. Terlebih lagi, kunjungan Lin Yurou ke Zonghai kali ini bukan untuk bersenang-senang. Dia juga tidak punya banyak waktu untuk bermain dengan Shen Yun. Masing-masing punya urusan sendiri untuk disibukkan. Direktur Jin dan mereka juga meninggalkan Zonghai. Bum bum bum. Pada saat ini, pintu kamar diketuk. Masuk. Li Dong tidak melihat ke atas. Bunyi suara klik. Huang Xing membuka pintu dan masuk. Saudara Dong, kami telah menyelesaikan tahap selanjutnya dari film promosi. Apakah Anda ingin menontonnya?
Menghadapi Lidong, Huang Xing tampak hormat. Di grup Lin, semua karyawan sangat mengagumi Lidong. Termasuk Huang Xing. Jangan melihatnya, aku yakin kamu bisa melakukannya dengan baik. Petik 2. Lidong tersenyum dan berkata, kamu melakukan iklan terakhir, dan kamu juga bisa melakukannya kali ini. Petik 2. Huang Xing tampak tergerak. Merupakan kehormatan besar untuk dipercaya begitu banyak oleh saudara Dong. Kalau begitu konferensi pers besok akan menggunakan versi ini, kata Huang Xing cepat. Bagus. Petik 2. Lidong mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jangan gunakan tersangka, jangan gunakan orang, ini adalah prinsipnya dalam menangani hal-hal sepanjang waktu. Segera, Huang Xing mundur. Dia berjalan keluar dari kamar dan bergegas ke arah tangga. Ada seseorang yang berdiri di sana, tampaknya menunggu untuk waktu yang lama. Bagaimana? Tanya pria itu. Huang Xing melihat sekeliling dengan hati-hati dan melihat bahwa tidak ada yang mengikuti. Baru kemudian dia mengeluarkan kartu memori dari sakunya dan menyerahkannya kepada orang itu. Ini adalah film asli Anda di kamera. Saya telah memprosesnya untuk Anda. Efeknya lebih baik daripada grup Lin. Petik 2. Bagaimana dengan video promosi produk grup Lin? Orang itu bertanya. Saya telah melakukannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Petik 2. Bagus sekali, Tuan Huang, atas nama Tuan Yan, terima kasih. Petik 2. Pria itu tampak bersemangat. Setelah dia selesai berbicara, dia memasukkan kartu penyimpanan ke dalam sakunya, mengenakan topi berpuncak, dan diam-diam meninggalkan tangga. Melihat sosok pihak lain menghilang, Huang Xing menghela nafas panjang, hanya waktu yang singkat ini membuatnya terlalu gugup, menyebabkan tangan dan kakinya masih gemetar sekarang. Tidak mungkin, dia melakukan hal semacam ini untuk pertama kalinya. Untungnya, pihak lain tidak ragu. Bum bum bum. Huang Xing berjalan kembali ke kamar Lidong dan Lin Yurou dan mengetuk pintu lagi. Masuk. Petik 2. Huang Xing mendorong pintu dan masuk, dan dengan cepat menutup pintu dengan erat. Kakak Dong, aku sangat gugup dan membuatku takut setengah mati. Huang Xing menepuk dadanya, tampak ketakutan. Lidong meliriknya dan berkata dengan ringan, denganku, apa yang kamu takutkan? Saat dia berkata, dia bangkit dan menuangkan segelas air untuk Huang Xing. Ayo, teguk air dan kaget. Petik 2. Huang Xing mengambil cangkir itu dan meminumnya. Bagaimana? Tanya Lidong. Semuanya sudah siap, pihak lain tidak meragukan saya, dan mengambil barang-barang itu. Petik 2. Huang Xing menarik napas dalam-dalam, mereka pasti tidak akan menontonnya, karena yang sebelumnya adalah normal. Ketika hari konferensi pers, saya mendekripsinya di tempat, dan versi aslinya akan muncul. Petik 2. Bab 425. Dia masih sedikit gugup. Sebenarnya, Lidong telah menginstruksikan masalah ini dari awal. Lidong pernah mengatakan kepadanya bahwa begitu seseorang mencoba membelinya, jangan menolak, dan setuju untuk berdiskusi dengannya apa yang harus dilakukan. Jadi dia melakukannya. Laporkan masalah ini ke Lidong pada hari yang sama. Setelah Lidong mengetahuinya, dia mengambil semua taktik dan memintanya untuk berpura-pura bekerja sama dengan pihak lain dan mengikuti persyaratan pihak lain, hanya untuk menggerakkan beberapa tangan dan kaki ke dalam. Kaki Huang Xing masih gemetar saat memikirkan iklan yang dia buat. Bisa dibayangkan begitu film promosi diputar, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Saudara Dong, 20 juta itu. Ambil sendiri. Petik 2. Lidong berkata dengan acuh tak acuh, mengapa tidak memberikannya padamu? Ini hanya bonusmu kali ini. Adapun cara menghadapinya dan berapa banyak saudara yang kamu miliki, kamu dapat melakukannya sendiri. Petik 2. Hanya 20 juta, di mata Lidong, tidak berbeda dengan 2 sen. Dia tidak peduli sama sekali. Terima kasih Dong Broter. Petik 2. Huang Xing tampak bersemangat. Ini 20 juta. Baginya, itu adalah jumlah uang yang sangat besar.
Bahkan jika beberapa diberikan kepada saudara-saudara di bawah tangannya, sisanya masih bisa membuatnya menjadi jutawan dalam satu gerakan. Sejak saat itu hingga puncak kehidupan, menikahi Bai Fumei bukanlah mimpi. Mereka memintamu untuk pergi ke perusahaan mereka, bagaimana menurutmu? Li Dong bertanya dengan santai saat bermain game. Aku tidak akan pergi untuk membunuhku. Petik 2. Kepala Huang Xing bergetar seperti drum pecah. Apa lelucon? Bagaimana dia bisa meninggalkan grup Lin? Anda harus tahu bahwa dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk bekerja di grup Lin, dan setelah masuk, dia tidak pernah berpikir untuk pergi. Karena di grup Lin, dia dapat digunakan kembali, dan rekan-rekannya memperlakukannya seperti keluarga. Dia belum pernah melihat suasana kerja seperti itu. Selain itu, di dalam hatinya, Kakak Dong adalah idolanya, dan berdasarkan ini, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk pergi. Jika dia memilih untuk pergi, memilih untuk mengkhianati, maka dia akan dituduh oleh ribuan orang. Keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang dia kenal akan menolaknya. Huang Xing secara alami dapat membedakan mana yang lebih ringan dan lebih berat. Li Dong tersenyum. Anak ini dapat menahan godaan 20 juta, dan atas dasar ini, dia layak tinggal. Adapun Yan Feng, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat rasa kolektif dan kehormatan bagi karyawan grup Lin. Menggunakan uang untuk membuat mereka mengkhianati sama dengan membuat mereka mengkhianati anggota keluarga mereka. Huang Xing tidak akan melakukan ini, dan bahkan semua karyawan Lin Group pasti tidak akan melakukannya. Ketika Huang Xing pergi, Li Dong terus bermain game. Bocah dengan nama keluarga Yan, pasti menantikan konferensi pers sekarang, kan? Cek Gading, aku juga menantikannya. Petik 2. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Konferensi pers grup Lin akhirnya akan dimulai. Bagi orang-orang China Shipping, kedatangan Lin Group ke China Shipping untuk membuka saluran offline adalah berita yang menggembirakan. Oh, produk bedak kecantikan kini sudah populer di seantero negeri. Namun, selama ini baru selatan yang membuka pasar offline, sehingga kecuali masyarakat di selatan, masyarakat China lainnya yang ingin membeli bedak kecantikan hanya bisa buru-buru membelinya secara online. Namun, membeli secara online tidak semudah itu, karena jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, orang-orang di daerah lain menantikan grup Lin untuk dapat datang ke kota tempat mereka tinggal untuk menyebarkan pasar offline. Dalam hal ini, mereka dapat pergi ke toko fisik untuk membelinya. Sekarang, kesempatan ini akhirnya datang. Pada hari ini, grup Lin penuh sesak dengan orang-orang di konferensi pers China Shipping. Kerumunan itu berkerumun bersama, tampak seperti semut hitam. Orang ini terlalu berlebihan, kan? Lin Yurou berdiri di lantai atas dan melihatnya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Terakhir kali kami mengadakan konferensi pers di Shanghai, tidak ada begitu banyak orang. Petik 2. Bukankah ini biasa? Li Dong tersenyum sedikit, sekarang produk kami telah membuat reputasi dan menjadi populer di seluruh negeri. Orang-orang di sini telah lama mengharapkan kami untuk membuka aula pengalaman. Dan juru bicara produk kami adalah Shen Yun dan Jiao Jun, lalu tapi itu normal. Untuk idola orang yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi populer. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tempat berlawanan dari grup Lin, yang juga mengadakan konferensi peluncuran produk. Itu adalah tempat Yan's Beauty Makeup Co. Ltd, yang merupakan pengaturan Yan Feng. Sebenarnya, ada begitu banyak orang berkumpul di sini, selain alasan Li Dong berkata, alasan yang lebih besar adalah bahwa Yan Feng sengaja mencari orang. Karena dia hanya ingin memberitahu lebih banyak orang, untuk membuat adegan lebih besar. Di satu sisi, itu untuk memberi dorongan pada diri sendiri, dan di sisi lain, itu untuk membuat lebih banyak orang memandang grup Lin sebagai hal yang memalukan. Selain massa yang berkumpul, ada juga sejumlah besar media yang berkumpul di sini. Selain media China Shipping, banyak tempat lain juga bergegas.
Wartawan media ini sangat gembira ketika mereka melihat bahwa kedua belah pihak sedang mengembangkan konferensi, karena mereka semua dapat melihat bahwa ini adalah kompetisi antara Linz Group dan Yans Beauty and Makeup Co. Ltd. Jika Anda bersaing, akan ada konflik. Ini adalah pemandangan yang jarang terjadi. Konferensi pers Yans Beauty Makeup Co. Ltd. memilih untuk berada di hari yang sama dengan kami, dan itu masih berlawanan dengan kami. Saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Petik 2. Lin Yurou sedikit khawatir. Sebenarnya, dia sangat khawatir akhir-akhir ini. Itu karena Li Dong mengalahkan Yan Feng di hotel beberapa hari yang lalu, tetapi pihak lain bahkan tidak bergerak sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Ini tidak normal. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Semuanya di bawah kendaliku. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menghibur. Shen Yun dan Jiao Jun akan segera tiba, mari kita jemput mereka dulu. Petik 2. Konferensi pers China Shipping lebih penting daripada Shanghai. Terlebih lagi, film promosi yang ditampilkan pada konferensi pers kali ini adalah tahap kedua, yang sangat penting bagi Lin Group dan Shen Yun. Sebagai juru bicara, Shen Yun dan Jiao Jun tentu saja juga akan hadir. Bagus. Petik 2. Lin Yurou mengangguk. Dia sedikit khawatir bahwa nama keluarga Yan akan bertindak di belakangnya, tetapi melihat ketenangan Li Dong, dia tidak khawatir lagi. Karena dia percaya pada Li Dong. Karena Li Dong mengatakan bahwa semuanya terkendali, dia benar-benar terkendali. Dia tidak pernah membohonginya, apalagi mengecewakannya. Semoga berjalan lancar. Petik 2. Lin Yurou mengepalkan tinjunya, merasa sedikit bersemangat. Dia tentu saja bersemangat, karena ini adalah kesempatan besar bagi grup Lin untuk masuk ke utara. Selama pembukaan Zonghai dibuka dan pijakan kokoh didirikan di Zonghai, maka jalan menuju masa depan akan mudah. Hanya dengan cara ini grup Lin dapat memiliki kualifikasi untuk bermain melawan raksasa di utara. Sebaliknya, jika gagal mendapatkan pijakan yang kuat di China Shipping, maka grup Lin akan merasa sangat sulit untuk memasuki utara di masa depan. Bab 426. Berdiri di lantai atas, Yan Feng juga memperhatikan situasi di dua tempat di bawah. Meskipun ada lebih banyak orang berkumpul di pertemuan grup Lin, Yan Feng tampak sangat bahagia. Karena ini adalah efek yang dia inginkan. Hanya dengan membuat semua orang memiliki harapan yang lebih besar untuk grup Lin, kekecewaan semua orang akan lebih besar nantinya. Tuan Yan, sesuai instruksi Anda, semua reporter media dari China Shipping telah diundang, dan ada banyak reporter dari tempat lain. Petik 2. Lao Luo berjalan ke Yan Feng dan berkata dengan suara rendah, saya telah menjelaskan semuanya dengan jelas, dan media akan melaporkan kebenaran segera setelah konferensi pers selesai. Petik 2. Baik sekali. Petik 2. Yan Feng mengangguk, kali ini, bagus sekali. Petik 2. Dia sudah menonton video promosi dari Huang Xing dan sangat puas. Apakah itu mengedit atau pasca pemrosesan, itu sangat halus dan sempurna, jauh lebih baik daripada Luo Luo. Kualitasnya sangat bagus sehingga Yan Feng memiliki ilusi bahwa bahkan jika dia tidak perlu menggunakan 3 metode sembarangan, dia dapat membandingkan dengan grup Lin. Tentu saja, dia masih membuat persiapan bekas. Dengan cara ini, grup Lin tidak hanya kalah, tetapi juga kehilangan muka di depan semua orang. Pergi ke teater. Petik 2. Yan Feng tertawa dan berbalik ke bawah. Dia sudah tidak sabar. Pada saat ini, suasana di dua tempat di bawah ini sangat tinggi. Penjaga keamanan di luar hampir tidak dapat menghentikan kerumunan. Semua orang sangat bersemangat hingga ekstrim. Semuanya, diam, jangan masuk. Petik 2. Tolong berbaris, jangan melewati barisan, lihat saja di sini. Petik 2. Jangan khawatir, konferensi pers akan segera dimulai, dan idolamu akan segera keluar. Tolong jaga ketertiban di tempat kejadian. Petik 2. Beberapa petugas keamanan meneriaki tenggorokan mereka, meskipun cuaca dingin,
mereka berkeringat deras dan tampak tak berdaya. Tidak mungkin, orang-orang ini benar-benar gila. Ah, Dewiku Senyun, segera keluar, aku tidak sabar untuk melihatmu. Petik 2. Di mana Jiao Jun? Di mana dewa laki-lakiku? Jiao Jun, keluarlah, aku mencintaimu, aku ingin memberimu bayi monyet. Sekelompok orang berteriak. Pada saat ini, lampu menyala, dan ketika mereka melihatnya, semua orang diam. Namun, orang yang keluar berikutnya bukanlah bintang yang diharapkan semua orang, tetapi seorang wanita dengan setelan profesional. Itu adalah Lin Yurou. Lin Yurou hari ini mengenakan setelan profesional putih, sepasang kaki panjang dengan stoking sutra, riasan tipis, dan syal sutra di lehernya, yang terlihat intelektual dan cantik. Begitu dia keluar, penonton di antara penonton tercengang. Siapa dia? Tapi segera, seseorang segera mengenalinya. Aku tahu siapa dia. Dia adalah Lin Yurou, manajer umum grup Lin. Petik 2. Ini sangat indah, bahkan lebih indah dari yang saya lihat di internet. Petik 2. Saya menjadi manajer umum Lin Citu di usia yang begitu muda, seorang wanita yang kuat. Petik 2. Semua orang banyak berbicara, terutama beberapa penonton pria, wajah mereka semua luar biasa. Karena dalam hal penampilan dan temperamen, Lin Yurou tidak lebih buruk dari selebriti terkenal di industri hiburan, dan bahkan lebih cantik. Wanita seperti itu, cantik, dengan sosok yang baik, dan masih wanita kaya, hanya memuaskan semua ilusi pria tentang wanita. Untuk menikahi wanita seperti itu, Anda pasti harus berjuang seumur hidup lebih sedikit. Halo semuanya, saya Lin Yurou, manajer umum grup Lin. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Hari ini adalah hari konferensi peluncuran produk saluran offline Lin Group kami di China luar negeri. Kami telah menyiapkan fase kedua dari video iklan. Saya harap semuanya. Ketika Lin Yurou memperkenalkan produk bedak kecantikan, Yan Feng juga naik ke panggung untuk berbicara di tempat yang berlawanan. Wajahnya penuh senyuman, tapi matanya terus menatap Lin Yurou yang berseberangan. Hari ini benar-benar kebetulan. Saya tidak berharap untuk mengadakan konferensi publisitas pada hari yang sama dengan grup Lin yang berlawanan. Petik 2. Yan Feng berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, seseorang di bawah berteriak dengan keras, "Tuan Yan, kalian berdua sangat kebetulan, bukankah harus dibicarakan bersama?" Tidak, itu semua kebetulan. Yan Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Lin's Group adalah perusahaan dengan aset melebihi 1 triliun yuan. Ini sangat terkenal di selatan. Yan's Beauty and Makeup Co. Ltd. Kami hanyalah perusahaan kecil, dan kami tidak berani membandingkannya dengan Lin's Group. Petik 2. Dia menghela nafas dengan sengaja dan berkata tanpa daya, awalnya, saya ingin mengubah waktu. Lagi pula, saya sangat gugup ketika saya bertabrakan dengan grup Lin seperti ini. Petik 2. Ekspresi wajah Yan Feng jelas dimaksudkan untuk memuji grup Lin dengan sengaja. Ini adalah niatnya. Karena dia memahami sebuah kebenaran, semakin tinggi dia memegang, semakin sulit dia jatuh. Namun, dapat mengadakan konferensi peluncuran produk dengan grup Lin pada hari yang baik juga dapat membuktikan ketulusan perusahaan kami dan membuat semua orang mengomentari perbedaan antara kami dan grup Lin. Petik 2. Dengan cara ini, kita juga bisa berefleksi dan berpikir untuk membuat kemajuan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, tepuk tangan tiba-tiba bertepuk tangan dari bawah, dan ada ledakan tepuk tangan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa Lin Yurou siap membiarkan orang memainkan promo. Yan Feng segera menekan tangannya ke bawah untuk membuat semua orang diam. Semuanya, diamlah, kita harus mengamati kesempatan belajar yang langka seperti itu. Petik 2. Selusin eksekutif yang berdiri di belakang Yan Feng berdiri, mengungkapkan rasa hormat dan pentingnya mereka kepada grup Lin. Mata semua orang tertuju pada tubuh Lin Yurou.
Biarkan kamu menunggu lama. Selanjutnya, fase kedua dari iklan promosi produk Lin Group kami akan diputar untuk semua orang. Petik 2. Lin Yuro masih terus tersenyum. Dia dulu menghadapi mata begitu banyak orang, dia pasti akan gugup. Tapi sekarang dia tidak gugup sama sekali, tetapi penuh harapan. Huang Xing berdiri, melihat Lin Yuro mengangguk padanya, Huang Xing segera mulai beroperasi. Namun, begitu layar besar dihidupkan, itu langsung menjadi hitam. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada jawaban. Lin Yuro memandang Huang Xing, dan Huang Xing menggelengkan kepalanya, cemas dan tak berdaya. Ada masalah. Semua orang dapat melihat bahwa ada yang salah dengan film promosi grup Lin dan itu tidak dapat diputar. Bagaimana dengan promonya? Di mana? Kenapa tidak? Cepatlah, aku ingin melihat Dewiku Shen Yun. Petik 2. Ya, penampilan Dewi Shen Yun dalam kostum kuno sangat indah, saya tidak sabar untuk melihatnya. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Membodohi orang. Ejekan dimulai di bawah. Bagaimanapun, ini berisik, konferensi pers yang begitu penting memiliki masalah dengan tulang seperti ini, apakah grup Lin ini terlalu konyol? Ketika Yan Feng melihat adegan ini, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut di permukaan. Tapi nyatanya, dia sudah tersenyum. Ini sudah dalam harapannya. Bab 427. Dia menghabiskan 20 juta untuk membeli eksekutif senior grup Lin, untuk hari ini, untuk saat ini. Iklan video promosi grup Lin tidak akan pernah ditampilkan, karena dia telah dihapus. Izinkan saya bertanya, tanpa konferensi pers film promosi, jika masalah ini dilaporkan, grup Lin pasti akan menjadi bahan tertawaan. Apa masalahnya? Yan Feng sengaja bertanya dengan heran, mengapa video iklan grup Lin tidak keluar? Apakah ada yang salah? Ini tidak seharusnya, itu juga perusahaan besar dengan tingkat triliunan. Hal mendasar seperti itu seharusnya tidak menimbulkan masalah. Apa? Petik 2. Sayang sekali kita bahkan tidak bisa melihat iklannya, jadi bagaimana kita bisa belajar mengamatinya? Petik 2. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya lagi, dan menghela nafas lagi. Kenapa kamu tidak melihat perusahaan kami dulu? Yan Feng telah melihat video iklan perusahaannya, dan kualitasnya hanyalah hati nurani. Setelah diputar, itu dibandingkan dengan situasi grup Lin saat ini, dan penilaian dibuat. Pada saat itu, orang akan tidak puas dengan Lin Group dan pasti akan mendukung produk perusahaan mereka. Pada saat itu, dia tidak hanya akan membuat grup Lin malu, meluncurkan Zonghai, tetapi juga memenangkan pangsa pasar produk kecantikan Zonghai dalam satu gerakan. Dapatkan dengan satu gerakan. Oke, mari kita lihat Tuan Yan dulu. Petik 2. Ini benar-benar membuang-buang ekspresi. Grup Lin melakukan ini, bukankah itu mempermainkan kita? Saya curiga mereka tidak menyiapkan video promosi sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Ini untuk menipu konsumen. Jika itu benar, maka saya tidak akan membeli produk Lin Group di masa depan. Petik 2. Untuk sementara, semua orang tertarik dengan kata-kata Yan Feng dan melihat ke sisi Yan. Semua reporter juga mengganti kamera mereka satu demi satu dan membidik layar lebar di belakang Yan Feng. Beberapa reporter masih menayangkan siaran langsung. Semuanya di sini akan disinkronkan ke jaringan. Huang Xing, apa yang terjadi? Lin Yuro tampak cemas ketika dia melihat bahwa Yan di sisi lain sudah mulai memainkan iklan publisitas. Dia telah mempersiapkan begitu lama, jika dia membuat kesalahan dalam masalah kecil seperti itu, dia akan benar-benar tidak mau. Presiden Lin, jangan khawatir, saya akan menanganinya sekarang. Petik 2. Huang Xing berkata dengan cepat. Dengan itu, dia segera mengeluarkan komputernya, membuka tutupnya, dengan cepat memulai program, dan memulai pemeriksaan cepat. Di sisi yang berlawanan, iklan Yan sudah mulai diputar. Saya harus mengatakan bahwa kualitas iklan Yan sangat bagus,
hanya tembakan pertama yang membuat orang tergoda. Baik sudut pandang maupun riasan dan pakaian modelnya sangat indah, dan mereka menarik perhatian semua orang hampir seketika. Yan Feng sangat puas dengan reaksi orang banyak. Dia memandang Lin Yurou dengan penuh kemenangan, dan dengan sengaja merentangkan tangannya ke arah Lin Yurou, mengungkapkan simpatinya. Terutama melihat ekspresi cemas Lin Yurou membuatnya merasa lebih bahagia. Grup Lin, konsumen yang menipu, pengajaran yang tidak menyenangkan, dan kata-kata lain, pasti akan mendominasi berita utama besok. Iklan Yan sangat bagus. Baik gambar maupun lensanya sangat bagus. Petik 2. Ya, bahkan jika Anda melihatnya secara profesional, Anda tidak mungkin salah. Sungguh menakjubkan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Petik 2. Dalam pasca pemrosesan ini, kita dapat melihat bahwa Tuan Yan sangat perhatian. Petik 2. Kalau mau datang ke produk Yanxi, seharusnya tidak terlalu buruk. Ketika produk diluncurkan, saya harus pergi dan mendukungnya. Petik 2. Sekelompok orang mengangguk dan memuji. Setelah melihat ini, Yan Feng dengan cepat melihat. Beberapa reporter mengarahkan kamera mereka di sepanjang jalan, dan siaran langsung yang disinkronkan ini langsung ditransmisikan ke internet. Di sisi lain, iklan grup Lin masih gagal dirilis. Yan Feng mencibir, begitu saja, konferensi pers macam apa itu? Rencana Lin Group di China Shipping akan berakhir. Lin Yurou sangat cemas saat ini, jika ini terus berlanjut, konferensi pers akan berakhir ketika video iklan Yan selesai. Ketika saatnya tiba, penonton hilang dan reporter pergi, apa yang harus saya lakukan? Anda bahkan tidak bisa membiarkan Shen Yun dan Jiao Jun naik ke atas panggung bahkan tanpa memainkan promonya, bukan? Dalam hal ini, itu akan menjadi tidak menghormati massa dan juga tidak menghormati Shen Yun dan yang lainnya. Lin Yurou melirik Li Dong dan menemukan bahwa pria itu masih bermain game dengan ponselnya, dan sepertinya tidak khawatir sama sekali. Pada saat ini, jari-jari Huang Xing berderak di keyboard untuk sementara waktu, dan akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Dong. Melihat tatapan Huang Xing, Li Dong mengangguk padanya. Huang Xing sedikit bersemangat. Li Dong mengangguk, ini instruksinya, yang berarti pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Hei, pertunjukannya akan segera dimulai, kuharap semua orang menyukainya. Petik 2. Huang Xing tersenyum diam-diam, menekan tombol enter dengan jarinya, dan tiba-tiba. Ada iklan publisitas di layar perusahaan Yan, tapi tiba-tiba, gambarnya berubah. Tidak hanya gambarnya yang berubah, tetapi ada juga suara seorang wanita. Saya melihat film aksi cinta muncul di layar. Wow, tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Hampir semua suara perempuan menutupi mata mereka, wajah mereka memerah, dan mereka berteriak tanpa malu dan tidak senonoh. Adapun para pria, mereka terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian jakun mereka tergelincir. Mereka tidak percaya itu hidup dan sehat. Video promosi produk yang bagus barusan tiba-tiba berubah menjadi adegan semacam ini. Ini terlalu panas, kan? Para reporter yang menyiarkan langsung juga secara tidak sadar mengganti kamera mereka dan membidik layar lebar. Akibatnya, apa yang ditampilkan di layar lebar juga tersinkronisasi ke internet. Yan Feng sudah lamban di tempat saat ini, seluruh sosoknya tampak disambar petir, bodoh. Apa situasinya? Siapa yang bisa memberitahunya apa yang terjadi? Pada saat yang sama, orang-orang yang menonton siaran langsung di depan komputer yang tak terhitung jumlahnya hampir mengeluarkan mimisan mereka. Semua orang berseru, Yan ini terlalu keren, kan? Iklan produk membuatnya sangat menarik. Lin Yurou juga melirik tanpa sadar, lalu menoleh dengan cepat, tersipu. Yan itu terlalu tak tahu malu, kan? Untuk menunjukkan hal-hal seperti itu di depan begitu banyak orang menyebarkan informasi buruk dan sudah ilegal. Cepat, matikan untukku, matikan. Yan Feng akhirnya pulih. Dia memerah, frustrasi, dan meraung keras.
Dia tidak menyangka sama sekali, bagaimana bisa iklan publisitas yang bagus tiba-tiba menjadi seperti itu. Terutama, dalam gambar, produk perusahaannya muncul di wajah pahlawan wanita dalam ekstasi. Ini memberi orang perasaan bahwa ini adalah iklan publisitas Yan. Jika tidak, bagaimana produk mereka bisa muncul? Semuanya dengarkan aku, ini kecelakaan, ini pasti kecelakaan. Yan Feng buru-buru berteriak kepada penonton. Dia sekarat karena kecemasan sekarang. Dengan cara yang sama, dia lebih bingung. Soalnya udah pernah nonton promonya, dan gak ada masalah sama sekali, kenapa baru sekarang? Bab 428. Kejutan. Tak terduga, kan? Huang Xing menatap Yan Feng yang gemuruh dengan ekspresi gembira. Ayo, biarkan aku mengejutkanmu lagi. Petik 2. Dia bergumam, jari-jarinya berdetak cepat di keyboard. Alhasil, layar besar di sisi seberang tidak hanya dimatikan, tetapi juga lebih keras. Yan Feng hampir memuntahkan darah karena marah. Cepat matikan, matikan. Petik 2. Dia sudah bisa memprediksi seberapa buruk masalah ini akan mempengaruhi perusahaan. Semua angan-angannya, pada saat ini, telah benar-benar lenyap. Bahkan, itu akan mempengaruhi reputasi keluarga Yan. Semua orang terkejut, termasuk Li Dong tentu saja. Sebenarnya, Li Dong tidak menyangka Huang Xing akan membuat pertunjukan yang bagus. Dia hanya meminta Huang Xing untuk mengganggu konferensi pers Yan Feng, tapi dia tidak membiarkan Huang Xing melakukan hal seperti itu. Orang ini, seperti Scar, terlalu tidak bisa diandalkan untuk melakukan sesuatu. Namun, itu sangat keren. Akhirnya, Huang Xing melihat bahwa layar besar tidak bisa dimatikan, dia hanya bisa menghancurkan catu daya. Namun, adegan saat ini sudah dalam kekacauan. Satu persatu wanita menutupi wajah mereka dan mengutuk Yan Feng dengan keras. Lagi pula, kebanyakan dari mereka di sini adalah wanita. Yan Feng menunjukkan hal-hal seperti itu di depan semua orang, yang merupakan penghinaan bagi mereka. Dan beberapa pria juga mengutuk, karena mereka semua ditemani oleh pacar atau istrinya. Sungguh sangat disayangkan ketika hal semacam ini ditampilkan. Tidak tahu malu, jahat, perusahaan ini terlalu memberatkan, aku akan melaporkanmu. Petik 2. Ya, kamu harus melaporkannya, berani melepaskan hal semacam ini, apa pendapatmu tentang kami? Boykot, kami ingin memboikot produk perusahaan Anda. Saya bertepuk tangan sebelumnya. Tapi sekarang, semua orang mengutuk Yan Feng. Yan Feng sangat marah sehingga dia ingin mengutuk, tetapi dia tidak tahu siapa yang harus dikutuk. Semua ini awalnya direncanakan oleh anaknya, Tuan Hu, mengapa menjadi seperti ini? Tiba-tiba, dia ingat pria yang dia beli, jadi dia menatap Huang Xing tiba-tiba. Brengsek, ini kau bajingan, beraninya kau membodohiku. Kecuali Huang Xing, dia tidak tahu siapa lagi yang bisa melakukan ini. Yan Feng sangat marah. Dia ingin memahami bahwa Huang Xing pasti telah menggerakkan tangan dan kakinya dalam film propaganda. Jika tidak, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Sekarang jenis informasi buruk muncul di film propaganda. Ini bukan lagi propaganda, ini untuk menghancurkan merek Anda sendiri. Kerja kerasnya hancur. Bisa dibayangkan setelah kejadian ini, hampir tidak mungkin baginya untuk terus menduduki pangsa pasar produk kecantikan Zonghai. Bukan hanya tidak bisa terus menguasai pasar, tapi sebaliknya akan ditentang oleh seluruh rakyat. Saya khawatir 20% dari pasar yang dimiliki sebelumnya juga akan hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Karena dengan cara itu, dia tidak dapat menyelesaikan penilaian keluarga, dan dia tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga. Tidak menjadi kepala keluarga yang lebih sulit diterima daripada membunuhnya. Aku ingin membunuhmu. Petik 2. Yan Feng sangat marah sehingga dia langsung kehilangan akal. Dia segera menyapa beberapa bawahannya dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Nama keluarga adalah Huang, beraninya kau membodohiku.
Yan Feng memelototi Huang Xing dengan mata merah. Aku ingin kamu mati, ayo, bunuh dia untukku. Petik 2. Ketika kata-kata itu jatuh, beberapa anak buahnya segera bergegas menuju Huang Xing. Huang Xing sangat ketakutan sehingga dia melihat orang-orang itu dengan linglung. Dia dengan cepat pulih dan mundur lagi dan lagi. Dia hanya seorang pos editor, seorang otaku, bagaimana dia bisa menahan orang-orang yang mengancam ini? Jadi dia melihat Li Dong. Pada saat ini, Li Dong sudah berdiri, dan di bawah tatapan terkejut Huang Xing, sosoknya menghilang di tempatnya. Bum-bum. Setelah beberapa suara teredam, beberapa orang yang di bawah Huang Xing langsung terbang keluar. Dia membanting turun dari panggung dan jatuh ke tanah, dan kerumunan dengan cepat bubar ketika dia melihatnya. Beberapa orang berbaring di tanah, memegangi perut mereka, dan meringkuk seperti udang. Ekspresi Yan Feng berubah dan dia melihat Li Dong tiba-tiba. Dia akhirnya ingat bahwa orang ini sangat kasar, dan jarinya dipelintir oleh orang ini beberapa hari yang lalu. Berani melakukannya. Li Dong berdiri di depan Huang Xing, menatap Yan Feng dengan samar. Kamu mencoba untuk memindahkannya. Wajah Yan Feng berubah lagi, dan dia bahkan tidak berani berbicara. Tidak mungkin, bayangan psikologis yang dibawa Li Dong kepadanya hari itu terlalu besar. Melihat Li Dong, jari-jarinya masih sakit. Dia tidak ragu bahwa jika dia terus menggunakan tangannya, dia tidak hanya akan mematahkan jarinya. Jika kamu kejam, aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi sejauh ini. Petik 2. Yan Feng meletakkan kata-kata ini dan pergi dengan putus asa. Dia juga tidak kembali ke tempat pertemuannya sendiri, dia menjauh dari kerumunan dan pergi. Jika hal seperti ini terjadi, dia akan tinggal di sini dan hanya menanggung penghinaannya sendiri. Para wartawan itu bukan lampu hemat bahan bakar. Mereka pasti akan mengirimnya ke berita utama besok. Menghadapi kepergian Yan Feng, tidak ada yang berani menghentikannya. Bagaimanapun, orang-orang yang hadir tahu seperti apa keberadaan keluarga Yan di Zonghai. Namun, itu tidak mencegah semua orang menggunakan kata-kata untuk melampiaskan kemarahan mereka. Barang anjing, tak tahu malu, aku poh. Sial, keluarga Yan, benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak menyangka Yan Feng ini berani melakukan ini. Petik 2. Jika dia bukan tuan muda dari keluarga Yan, ibuku pasti akan menidurinya. Petik 2. Ngomong-ngomong, saya sudah melaporkannya. Saya tidak akan pernah menggunakan produk perusahaan keluarga ini seumur hidup saya. Petik 2. Ya, aku juga ingin melawan. Yan Feng meremas kerumunan dan berjalan menuju mobil, tapi dia masih bisa mendengar kata-kata orang-orang itu datang dari belakang. Akibatnya, wajahnya menjadi lebih jelek. Ketika ini terjadi, konsekuensinya terlalu serius. Tidak hanya reputasinya yang hancur, tetapi reputasi perusahaan kecantikan dan rias Yan juga hancur, bahkan reputasi keluarga Yan sangat terpengaruh. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi masuk ke mobil dan berkata dengan bijaksana, pergi. Aku sialan kamu, Huang Xing, Lin Group, aku harus membuatmu membayar harga yang sama dengan darah. Petik 2. Yan Feng pergi, dan tempat itu masih berantakan. Namun, semua orang telah meninggalkan tempat perusahaan kecantikan dan rias wajah Yan dan berkumpul di grup Lin. Semuanya, tolong diam. Petik 2. Lin Yurou mengambil kesempatan ini untuk naik ke atas panggung, menepuk mikrofon, dan berkata dengan keras. Kerumunan perlahan menjadi tenang, dan semua mata tertuju padanya. Hal semacam itu terjadi di tempat pertemuan Yan Feng, dan semua orang sangat kecewa. Sekarang semua orang menaruh harapan mereka pada grup Lin. Saya berharap konferensi pers grup Lin dapat diadakan secara normal. Benar saja, Lin Yurou tidak mengecewakan mereka. Saya benar-benar minta maaf. Baru saja, ada masalah dengan peralatan kami, yang menyebabkan film promo tidak ditayangkan, tetapi sekarang masalahnya telah teratasi. Petik 2. Lin Yurou melirik Huang Xing,
melihat Huang Xing mengangguk, lalu melanjutkan, sekarang, saya ingin mengundang semua orang untuk menonton iklan promosi kami. Saya juga berharap semua orang dapat memberikan pendapat dan saran yang berharga. Selama itu diadopsi, kita akan kaya. Terima kasih. Petik 2. Ketika kata-kata itu selesai, layar besar di sisi grup Lin menyala. Bab 429. Perhatian semua orang segera tertarik ke masa lalu, dan tidak ada yang berbicara lagi. Karena, di layar, muncul pemandangan antik, dan sesosok muncul di layar. Itu adalah Shen Yun. Mengenakan kostum kuno untuk melayani, seluruh orang terlihat sangat cantik. Fitur wajah Shen Yun sangat halus, dan temperamennya sangat cocok untuk kostum. Terlepas dari sosok, penampilan, dan temperamennya, dia memenuhi semua keinginan indah pria untuk wanita. Dalam gambar, Jiao Jun juga segera keluar. Dia datang dan membantu Shen Yun menyisir rambutnya. Dia juga mengenakan kostum kuno, meskipun dia tidak muda, dia masih sangat tampan. Banyak wanita di bawah ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang hati mereka dengan kedua tangan dan terlihat mabuk. Sangat tampan. Ini adalah kombinasi dari pria tampan dan wanita cantik. Apalagi kulit keduanya sangat halus, hampir sempurna, putih dan tanpa cacat, yang membuat orang iri sekilas. Para pria dan wanita di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur. Sebelum saya menyadarinya, iklan itu sudah berakhir. Di hati semua orang, mereka masih tenggelam dalam adegan tadi. Slogan terakhir, menyisir rambut seumur hidup, membuat banyak wanita terjerumus ke dalam fantasi. Keheningan ini tidak berlangsung lama. Segera, tanpa mengetahui siapa yang memimpin, tepuk tangan bergemuruh. Menyisir rambutmu sepanjang hidupku, betapa indahnya gambar itu, aku juga ingin punya suami seperti ini. Shen Yun sangat cantik, kulit yang bagus itu akan memeras airnya. Apakah dia juga menggunakan produk ini untuk membuat kulitnya begitu bagus? Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di hati banyak orang. Melihat reaksi semua orang, wajah Lin Yurou penuh dengan senyuman. Dia menghela napas lega, karena dia bisa melihat bahwa efek iklannya sukses. Selanjutnya, mari kita minta Nona Shen Yun dan Tuan Jiao Jun untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Mohon tepuk tangan. Wow, kata-kata itu jatuh, dan tepuk tangan bergemuruh. Bersamaan dengan teriakan, Shen Yun dan Jiao Jun berjalan. Ini Shen Yun, ini benar-benar Shen Yun. Petik 2. Ah, Dewiku, istri Shen Yun, aku akan selalu mencintaimu. Saya sangat senang, saya benar-benar melihat idola saya. Petik 2. Menghadapi penonton yang gila di antara penonton, Shen Yun dan Jiao Jun memiliki senyum profesional di wajah mereka. Halo semuanya, ini Shen Yun. Petik 2. Halo semuanya, ini Jiao Jun. Petik 2. Mereka menyapa orang-orang di antara penonton, sehingga para penggemar di bawah ini semakin gila. Aku akan pingsan, idolaku memberi isyarat kepadaku. Petik 2. Lihat, Shen Yun menatapku, dia menatapku. Untuk adegan seperti itu, Shen Yun dan Jiao Jun telah melihat terlalu banyak, dan mereka telah lama terbiasa dengannya. Mereka terus-menerus melambaikan tangan dan berinteraksi dengan penggemar di antara penonton. Perilaku seperti itu telah lama menjadi kebiasaan profesional. Sesi interaktif selanjutnya tentu saja untuk memperdalam kesan audiens terhadap produk tersebut. Itu juga dapat meningkatkan eksposur Shen Yun dan Jiao Jun. Bisa dibayangkan bahwa media utama, surat kabar, dan situs web akan mendorong mereka menjadi berita utama besok. Peluncuran produk kali ini sukses sempurna, dan bisa dikatakan sebagai kemenangan mutlak. Tembakan pertama grup Lin di China Shipping diluncurkan sepenuhnya. Boom boom, Yan Feng kembali ke perusahaan, memikirkannya dan semakin marah, membuat semua yang terlihat di kantor menjadi sangat tampan. Sial, sial, grup Lin, Huang Xing, Lin Yurou, aku ingin kau mati. Dia meraung marah. Karyawan di luar menggigil.
Banyak orang sudah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Karena skandal seperti itu pada konferensi pers, dapat dibayangkan bahwa reputasi perusahaan akan mengalami pukulan besar. Saat itu, produk tersebut pasti akan ditentang oleh masyarakat. Dengan kata lain, masa depan perusahaan ini tipis. Jika sebuah perusahaan tanpa masa depan terus bertahan, tidak hanya tidak memiliki uang, tetapi juga akan ditunjukkan. Tidak ada yang mau tinggal. Tuan Sun, sekretaris itu masuk dan berteriak dengan hati-hati. Dia ada di sini untuk melaporkan sesuatu, tetapi melihat wajah Yan Feng begitu jelek, dia tidak berani berbicara lagi. Katakan apa yang kamu miliki. Petik 2. Yan Feng menarik napas dalam-dalam, wajahnya dingin. Produk kami, beberapa orang telah meluncurkan boikot di internet, yang secara serius mempengaruhi vendor saluran online dan offline. Mereka baru saja menelepon dan mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri kemitraan. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Yan Feng memucat. Membubarkan kemitraan. Dalam hal ini, kerugian perusahaan bisa terlalu besar. Tapi dia memikirkannya sebentar, tidak ada yang salah dengan orang-orang yang sangat ingin mengakhiri kemitraan, bagaimanapun, dia akan melakukan hal yang sama. Oke, kalau begitu lepaskan bersama mereka. Petik 2. Yan Feng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Dia masih bisa menanggung kerugian ini. Bukan hanya vendor saluran, setelah kehilangan vendor saluran itu, dia masih bisa menemukan yang baru. Dan juga, apalagi, Yan Feng mengerutkan kening. Beberapa produk laris semuanya telah dikeluarkan dari rak, dan distributor menjawab bahwa tidak ada yang membelinya sekarang, dan kerugiannya sangat besar. Saya khawatir produksi akan segera dihentikan. Petik 2. Mendengar ini, hati Yan Feng berdarah. Bisnis saluran yang akhirnya dia lalui telah hilang. Produk sekarang menghadapi risiko penghentian. Hasil seperti itu, seperti yang awalnya dia harapkan, benar-benar dua ekstrim. Jika produknya benar-benar dihentikan, maka dia akan segera kehilangan pangsa pasar yang dia menangkan setelah kerja keras. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Yan Feng. Apalagi, katakan saja jika ada sesuatu. Petik 2. Yan Feng menarik napas dalam-dalam dan menatap sekretaris itu, mulutnya sedikit berkedut. Dan juga, mendengar dua kata ini, Yan Feng hampir berdiri dengan goyah. Benar-benar ada. Departemen terkait datang untuk menyelidiki sekarang, mengatakan bahwa iklan publisitas kami dicurigai menyebarkan informasi vulgar, dan kami harus dihukum. Petik 2. Suara sekretaris sangat kecil, seperti nyamuk, dia tidak berani menatap Yan Feng. Dia takut melihat mata pembunuh Yan Feng. Namun, Yan Feng tidak menanggapi, dan duduk kosong di kursi untuk beberapa saat sebelum dia melambaikan tangannya untuk membiarkan sekretaris itu turun. Dia seperti patung, duduk di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama, matanya menatap lurus ke cangkir teh di depannya, seolah-olah jiwanya keluar dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Sialan, berani merusak perbuatan baikku. Aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Petik 2. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak melakukan panggilan, tetapi pada saat ini, ponselnya berdering. Pada pandangan pertama, diketahui bahwa itu adalah ayahnya, kepala keluarga Yan. Ayah, dimanapun kamu berada, sekarang, bawa aku kembali segera. Terdengar raungan marah di telepon. Kemudian dia menutup telepon. Wajah Yan Feng berubah lagi dan lagi, tapi dia tidak menyangka kejadian ini sampai ke telinga ayahnya begitu cepat. Tapi tidak mungkin, dia tidak berani menunda, jadi dia mengemasi barang-barangnya dan bergegas pulang. Saya harap masalah ini tidak akan mempengaruhi penerus saya untuk patriark. Yan Feng terus berdoa di dalam hatinya. Bab 430. Keluarga penggemar. Versas, anggota termuda dari keluarga Fan, tidak lagi melukis harimau. Dia sedang menulis saat ini. Kaligrafi kuas. Menyelam di laut yang luas,
burung-burung terbang setinggi langit. Petik 2. Dia tidak hanya melukis dengan baik, tetapi juga menulis dengan baik. Sapuan kuasnya sangat indah, tintanya berwarna-warni dan rambutnya cerah, pesonanya jelas, dan anginnya tidak terkendali. Di usia seperti ini, bisa menulis tulisan tangan yang bagus memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Seseorang sedang menonton. Setelah ia selesai menulis, orang yang membacanya langsung mulai mengapresiasinya. Oke, Saovan luar biasa, kata ini ditulis dengan sangat baik, lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Cui Ze mengagumi, bahkan jika Santo kelahiran kembali buku melihat karakter ini ditulis oleh Fan Shao, dia harus banyak menangis, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu, dan kamu tidak kurang memujiku. Petik 2. Versas tersenyum. Meski begitu, kebanggaan di wajahnya tidak bersembunyi. Karena tulisan tangannya memang sangat bagus, di kalangan generasi muda, saya khawatir hanya sedikit yang bisa menandingi dia. Kenapa kau mencariku lagi? Tanya Versas. Grup Lin telah datang ke Zonghai, apakah kamu tahu tentang ini? Cui Ze bertanya. Omong kosong. Petik 2. Versas berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya tidak keluar, ada hal-hal yang terjadi pada Zonghai yang saya tidak tahu. Bukankah Yan Feng mengatakan bahwa dia ingin grup Lin keluar dari Zonghai? Berhasil. Berbicara tentang ini, Cui Ze tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hantu yang sukses, meskipun saya tahu dia bukan lawan dari grup Lin, saya tidak berharap dia kalah begitu cepat. Petik 2. Cui Ze menghela nafas, sekarang perusahaan kecantikannya sudah selesai. Grup Lin tidak hanya tidak kalah, tetapi juga mendapatkan reputasi. Petik 2. Jika Saovan benar-benar ingin manajer umum grup Lin menjadi modelmu, dia harus segera melakukannya. Jika tidak, mereka akan pergi setelah 2 atau 3 hari setelah mereka menyelesaikan masalah di sini. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia menatap lurus ke arah Versas. Versas terdiam sejenak. Dia tahu apa maksud Cui Ze. Sejujurnya, dia benar-benar tertarik pada manajer umum grup Lin yang cantik. Karena dia telah melihat banyak wanita cantik, tetapi dia belum pernah melihat wanita spiritual seperti itu. Jika Anda benar-benar bisa menjadi model untuknya dan membiarkannya melukis, itu pasti kenikmatan yang langka. Untuk ini, dia benar-benar tidak menolak sama sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan bersenang-senang dengan mereka. Petik 2. Versas tersenyum lembut, kamu membuat pengaturan untuk 2 hari ini dan menelepon Yan Feng. Bukankah dia ditipu oleh grup Lin? Tanya dia, apakah kamu ingin balas dendam? Mata Cui Ze berbinar tiba-tiba. Arti kata-kata Versas, dia akhirnya akan bergerak. Ini adalah hasil yang diinginkan Cui Ze. Karena di seluruh Zonghai, hanya ada keluarga Fan yang bisa berhadapan dengan raksasa grup Lin yang melebihi triliunan dan memiliki tuan yang hebat. Oke, aku akan menelepon Yan Feng sekarang. Petik 2. Pada saat ini, setelah Yan Feng kembali ke rumah, dia dimarahi oleh ayahnya selama 1 jam penuh. Dia dimarahi dengan jujur, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lao Su memintamu untuk menerima penilaian itu. Kamu bersumpah dan terus terang mengatakan bahwa tidak ada masalah. Bagaimana dengan sekarang? Apa yang Anda hilangkan bukan hanya pangsa pasar, bukan hanya wajah Anda sendiri, apa yang Anda hilangkan, tetapi juga wajah keluarga Yan kami. Di depan umum, menyiarkan sesuatu seperti itu, bagaimana Anda membuat orang lain berpikir tentang keluarga Yan kita? Apakah itu tidak tahu malu dan tidak senonoh? Yan Feng menggertakkan giginya, itu hanya kecelakaan, keluarga ketat kami tidak mengizinkan kecelakaan seperti itu. Petik 2. Kepala keluarga Yan, Yan Chuang, berteriak, saya tidak ingin keluar dan ditipu, mengatakan bahwa keluarga Yan kami bahkan tidak memiliki standar moral yang paling dasar. Petik 2. Ini benar-benar memalukan. Terutama ketika dia tahu bahwa banyak media di tempat kejadian, Yan Feng memanggilnya sendiri, dan Yan Chuang bahkan lebih marah.
Penghalang jahat ini hanya ingin membuat keluarga Yan malu di luar. Ayah, jangan panggil ayahku, dan jangan bicara padaku. Aku harus berpikir untuk menyerahkan posisi patriark kepadamu. Petik 2. Yan Chuang berteriak dengan marah. Wajah Yan Feng sangat jelek. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah bekerja sangat keras untuk mengoperasikan perusahaan kecantikan paling menjanjikan di keluarga Yan hingga tingkatnya saat ini, dan telah menghabiskan banyak upaya untuk lulus penilaian keluarga. Tapi sekarang, keadaan kacau. Posisi patriark tidak terlihat. Ini adalah hasil terburuk, dan juga hasil yang paling tidak dapat diterima baginya. Melihat ayahnya sangat marah, Yan Feng tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, itu tidak berguna. Karena bagi yang gagal, penjelasannya adalah untuk menutupi, kalau begitu Yan Chuang akan lebih kecewa lagi. Meskipun posisi patriark Yan akan jatuh ke tangannya cepat atau lambat, bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Yan. Namun, hati Yan Feng masih sangat tidak senang, karena dia kehilangan wajahnya hari ini, dan ketika masalah ini menyebar, dia akan ditertawakan oleh banyak orang. Hal ini jelas merupakan noda yang tidak akan bisa dia bersihkan dalam hidupnya. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Kembalilah padaku dan renungkan. Petik 2. Melihat Yan Feng berdiri di sini dengan linglung, Yan Chuang menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu tidak tahan dengan ujian ini. Kamu terlalu memalukan. Keluar dari sini. Yan Feng tidak berani mengatakan apa-apa, dan kembali ke kamarnya dengan putus asa. Kembali ke kamar, wajahnya hampir meneteskan air murung. Lin Yurou, Huang Xing, grup Lin, dan orang yang berani memelintir jariku, aku harus membuatmu membayar. Petik 2. Dia mengepalkan tinjunya, gemetar karena marah. Sejak kecil, dia tidak pernah kehilangan wajah sebesar itu. Dia mengeluarkan ponselnya, siap untuk membiarkan orang membalas, tetapi begitu dia mengeluarkan ponselnya, itu berdering. Hai, haha. Sao Yan, ini aku Cui Ze. Petik 2. Jika Tuan Cui baik-baik saja, saya akan menutup telepon. Saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Petik 2. Yan Feng berkata dengan dingin, tanpa memberikan wajah apapun. Sekarang dia dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin berbicara. Tidak, aku tahu apa yang terjadi hari ini, aku berada di pihak Fan Sao sekarang. Dia memintaku untuk bertanya padamu, apakah kamu ingin membalas dendam? Cui Ze bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yan Feng terkejut. Kemudian, mata langsung menyala. Fan Sao, Versas. Sebenarnya, dia ingin membalas terhadap grup Lin, tetapi jika dia tidak mengandalkan kekuatan keluarga, itu akan sangat dibatasi oleh kekuatannya sendiri. Ada 2 hal untuk dikatakan apakah Anda bahkan bisa membalas dendam. Namun, jika keluarga Fan yang membuat bidikan, itu akan berbeda. Meskipun keluarga Yan adalah keluarga kaya di Zonghai, itu jauh dari keluarga Fan. Anda tahu, keluarga Fan dapat menantang raksasa papan atas di utara. Bahkan jika Tuan Muda Li dari utara datang ke Zonghai, dia harus dengan hormat 3 poin di hadapan Sao Fan dari keluarga Fan. Akan terlalu mudah untuk membalas terhadap grup Lin jika dia mengambil tindakan. Apa yang kamu katakan? Yan Feng bertanya. Sulit untuk mengatakannya di telepon. Bagaimanapun, Sao Fan meminta saya untuk bertanya kepada Anda, jika Anda ingin membalas dendam, maka datanglah. Oke, aku akan pergi sekarang.